Wah, halo, assalamualaikum, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Sehat, Bang Dullah ya di pagi Ya, hari ini ya, Jumat berkah. alhamdulillah sehat. Ya, Baik, menemani Ikhwan dan gimana? Ahwat di pagi hari ini, Bang Dullah. Seperti biasa kita akan menyoroti beberapa hal dari seorang Abdullah Hehamahua, seorang guru, seorang pengajar, ustadz, dai ya. Pokoknya dengan segala pengalamannya Bang Dullah nih. Bang Dullah, kita akan menyoroti beberapa hal. Pertama, ini di akhir September ya. Bagaimana pandangan Bang Dullah ketika melihat isu komunisme, isu PKI sepertinya memang tidak pernah hilang. Selalu ada suara yang jangan melupakan sejarah. Namun juga ada suara-suara yang kenapa sih ini selalu dijadikan isu oleh siapapun gitu ya masalah PKI ini. Ada yang menyebutnya PKI sudah isu hantu gitu ya, bahwa ini tuh hanya omong kosong belaka, hanya ketakutan-ketakutan saja. Namun para ulama tidak sedikit yang membicarakan ini, tidak jangan sampai rakyat Indonesia melupakan sejarah. Purnawirawan, anggota NTNI yang masih aktif juga sering mengingatkan mengenai bahaya PKI dan bahaya komunisme. Kalau ingin disambungkan gitu ya, ada beberapa hari ini beberapa kalimat yang trending di media sosial, Bang Dullah. Kita harus waspada terhadap K3N katanya. Korupsi, kolusi, komunisme dan nepotisme gitu. Apalagi ini dimunculkan kalimat tersebut karena ada gerakan-gerakan yang dulu seperti PKI sedang berkuasa, sekarang tuh ada gerak-gerakan seperti itu gitu di parlemen kah gitu ya, di atau di gerakan-gerakan kemasyarakatan kah. Bagaimana Bang Dullah melihat isu ini gitu ya dalam setiap tahunnya, apalagi sekarang memasuki tahun politik, Bang Dullah? Makasih Mas Angga. Para pendengar Radio Rasyid insya Allah dirahmati Allah SWT pada Jumat pagi ini. Yang pertama kita harus mengenal dulu ciri komunis itu. Jadi Marx itu ketika melahirkan teori Marxisme yang kemudian dikenal dengan komunisme, itu sebagai reaksi terhadap kapitalisme, yaitu kaum borjuis. Sehingga kemudian Marx itu kemudian melahirkan teori kapitalisme itu, teori komunisme itu. Jadi baik Marx maupun teori kapitalisme, Das Kapital dan lain-lain itu adalah semuanya mereka adalah orang-orang Israel, Yahudi, orang Yahudi. Baik yang teori kapitalisme maupun teori komunisme itu sama-sama keturunan Yahudi. Jadi kalau misalnya keturunan Yahudi, maka kita lihat di Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 120 itu disebutkan oleh Allah, walan tarad ankal yahud wal nasara hatta tabi'ma millatahum. Mereka di Nasrani tidak akan berhenti sampai jadikan kalian mengikuti mereka. Nah, ayat ini tidak menjelaskan tentang bahwa pemurtatan, tapi mengikuti mereka, mengikuti dari cara budaya, cara pendidikan, cara politik, cara ekonomi dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia menjadi komunisme di Indonesia itu, maka beberapa cara berkembangnya komunisme itu dia selalu subur daerah miskin. Jadi ketika orang-orang miskin, masyarakat miskin, kampung miskin, itu subur itu komunisme. Subur itu komunisme. Kenapa? Karena orang-orang miskin itu akan dijadikan sebagai alat oleh komunisme untuk kemudian melakukan satu gerakan perlawanan dan seterusnya. Itu ciri pertama. Jadi kalau misalnya di masa-masa miskin, itu selalu. Yang kedua, politik adu domba. Politik adu domba itu ada adu domba antar satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang kemudian dari agama satu dengan agama yang lain, pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Itu ciri komunisme, melakukan adu domba. Nah, baru yang ketiga kemudian bagaimana mensekularisasikan kehidupan-kehidupan yang ada di masyarakat itu. Jadi kalau misalnya kalau kita kembali kepada Al-Baqarah 120 itu, biasanya kalau di masyarakat yang atau negara yang itu berdasarkan Islam, katakan negara-negara Timur Tengah, maka konsep-konsep yang dilahirkan, program yang dilahirkan itu biasa jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau negara-negara yang bukan negara Islam tapi berpenduduk mayoritas Islam,
katakan seperti Indonesia, Malaysia, maka kebijakan-kebijakan itu dilakukan yang bertentangan dengan undang-undang dasarnya. Kenapa? Karena diasumsikan bahwa undang-undang dasar dari negara-negara yang bukan Islam tapi berpengaruh Islam itu tidak bertentangan dengan Quran. Di Malaysia atau di Indonesia, Pancasila Undang-Undang 45 yang asli 18 Agustus 45 itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu maka lahirlah undang-undang, lahirlah kebijakan, lahirlah program, lahirlah kegiatan yang itu kemudian bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang 45. Misalnya kita lihat ketika PDP berkuasa, maka Pancasila itu diperas menjadi Trisila. Ada Megawati mengatakan Pancasila, Trisila, kemudian Ekasila. Itu konsep komunis yang mempengaruhi Soekarno waktu Soekarno jadi presiden dulu. Itu sehingga kemudian menjadilah gotong royong. Jadi kalau gotong royong, Islam tidak menolak gotong royong, tapi kalau misalnya gotong royong itu merupakan perasan terakhir dari Pancasila, sedangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka di kemana itu tauhid? Kemana itu ketuhanan yang Maha Esa seperti itu? Nah, kemudian programnya adalah ciptakan program untuk kemudian menjauhkan umat Islam dari akidah. Contoh, semua bank di dunia itu dikuasai oleh Yahudi. Semua bank di dunia dikuasai oleh Israel. Maka kemudian berlakulah riba. Nah, riba itu kan satu ciri khas daripada masyarakat Yahudi pada zaman mereka masih dulu agama pertama Yahudi, dan kemudian Allah memperingatkan mereka tentang orang Yahudi yang menggunakan riba dan seterusnya seperti itu. Dan sekarang Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa belasan tahun yang lalu bahwa riba itu haram. Tapi kemudian BI secara resmi tetap saja memperlakukan riba. Nah, kita punya bank muamalat, kita punya bank syariah, tapi bank muamalat atau bank syariah itu tetap merujuk kepada BI. Sehingga meskipun kita simpan uang kita di bank muamalat atau bank syariah, tapi merujuk kepada BI, maka tidak bisa kita terlepas juga dari riba. Itu problem. Jadi program yang kedua itu adalah melakukan program-program menjauhkan umat Islam dari akidah. Yang ketiga adalah bagaimana agar supaya umat Islam itu jauh dari pemimpinnya. Contoh misalnya ada program dulu Agim, ada waktu Janur dulu, kemudian tokoh-tokoh yang lain itu bagaimana agar supaya menjauhkan umat dari pemimpinnya. Dibuatlah program-program macam-macam kegiatan itu. Dan yang ketiga sama sekali adalah pemimpin yang non-muslim. Kita lihat sekarang Kapolri itu selama Indonesia merdeka 70 tahun lebih itu, ini adalah yang kedua yang non-muslim jadi Kapolri. Nah, kemudian beberapa pejabat-pejabat yang itu juga Menko yang merupakan the real president hari ini, itu bukan muslim. Dia Menko urus ini, urus itu, urus hampir semua 27 jabatan yang dimiliki seperti itu. Nah, jadi sehingga dengan konsep mereka itu adalah pertama, kalau pemimpin itu dia beragama Islam tapi tidak paham Islam. Yang kedua, dia pemimpin beragama Islam tapi anti Islam sebagai satu ajaran itu. Yang ketiga, non muslim sama sekali. Nah, itulah maka kemudian Undang-Undang 45 diubah pasal 6 itu supaya kemudian yang tadinya presiden wakil presiden itu penduduk asli Indonesia, maka diubah menjadi warga negara Indonesia. Jadi warga Indonesia, orang mana saja, Amerika, Eropa, kalau dia masuk jadi warga Indonesia sudah bisa jadi presiden. Karena itu maka itu sangat disiapkan oleh mereka untuk bisa jadi presiden karena seperti itu. Nah, inilah yang kemudian yang terasa sekarang itu bahwa hari ini tetap saja kita berikan contoh, Mas Angga. Saya ingat tahun 2005 itu unjuk rasa pertama melepaskan jilbab di Indonesia itu di UIN Ciputat. Saya ingat betul itu. Nah, kemudian mahasiswa mahasiswa UIN Ciputat itu unjuk rasa lepaskan jilbab. Nah, itu nanti akan kita jelaskan kenapa sampai di UIN seperti begitu. Begitu juga ketika dibentuk BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ketuanya itu adalah mantan rektor UIN Jogja. Maka kemudian pernyataan pertama dia mengatakan bahwa musuh utama Pancasila adalah agama. Nah, mantan rektor ini yang kemudian membenarkan meluluskan satu disertasi yang mengatakan bahwa laki-laki perempuan yang bukan
suami istri boleh halal melakukan hubungan senggama seperti itu. Jadi berarti di situ kita lihat bahwa ada pemasukan unsur-unsur komunis ke dalam lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga pendidikan dan seterusnya. Kenapa kalau kita melihat sejarah tahun 65 itu, kelemahan daripada umat Islam waktu itu adalah ketika melakukan reaksi perlawanan, membunuh macam-macam di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Makassar, di mana-mana seluruh Indonesia itu, tapi kemudian tidak memperhatikan anak-anak mereka, anak-anak anggota PKI, tokoh PKI itu. Maka kemudian kelompok Katolik melalui apa yang disebut dengan organisasi SS yang dipimpin oleh Ali Murtopo dulu, kemudian Bini Murdani dan sekarang kader-kader mereka itu melakukan pelatihan pembinaan kepada mereka-mereka yang tadinya itu PKI, sehingga mereka selain masuk agama mereka tapi juga latih menjadi kader-kader, dan itu mereka sebagian besar ada di partai-partai atau di ormas-ormas di di negara itu. Anak-anak mereka, yang anak-anak PKI itu mereka masukkan ke sekolah agama, apakah ke madrasah, ke pesantren, dan mereka untuk melindungi diri, untuk menyelamatkan diri, tapi juga tetap ideologi itu tetap diajarkan, diteruskan. Nah, itulah yang kemudian kenapa di IAIN, kemudian di UIN, segala macam itu ada orang-orang aneh-aneh seperti begitu. Inilah yang sebenarnya sangat berbahaya kalau misalnya dianggap bahwa PKI tidak ada. PKI sebagai partai, PKI sebagai organisasi memang sudah tidak ada. Tapi gerakannya, ideologinya, ajarannya itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. 30 September tahun lalu di Malang, yang stadion Kanjuruhan. Nah, itu di mana itu? Di Solo, di Malang. Solo, Malang. Kanjuruhan Malang. Itu 30 September menjelang 1 Oktober seperti 30 September. Itu berapa ratus itu. Nah, itu kan bukan satu kecelakaan biasa kan, berarti ada skenario. Nah, saya tidak tahu apakah nanti malam ini atau besok itu ada lagi seperti itu, tapi mereka selalu melakukan hal-hal seperti begitu dengan berubah modus-modusnya dan seterusnya. Misalnya kenapa sekarang mesti jadi sasaran? Ini hampir setiap pekan ada berita tentang kotak amal di masjid dirampok, diambil semacam, atau kemudian ada imam yang ditusuk, ada jamaah yang di masjid semacam itu. Belum pernah selama Orde Baru, nggak pernah ada itu, karena Orde Baru jelas Presiden Soeharto jelas terhadap PKI, dipecat, diberantas, dibubarkan. Nah, sekarang ini 10 tahun terakhir ini, pada periode kekuasaan PDIP ini luar biasa. Ulama-ulama ditangkap, kemudian kiai-kiai ditangkap, kemudian aktivis-aktivis ditangkap, dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri dari komunis. Itu barangkali sedikit catatan untuk kita selalu waspada, untuk kita mengajarkan, mendoktrinkan anak-anak kita bahwa sebagai penutup tentang poin ini adalah di dunia ini dua ideologi yang sama kuat. Dua ideologi. Pertama itu Islam, kedua komunis. Jadi kalau misalnya seorang Islam yang ideologis, itu sampai dia syahid pun dia itu tuh. Begitu juga yang komunis. Komunis itu, kalau kader komunis itu ideologinya luar biasa. Karena itu maka Aidit ketika ditembak itu kemudian dia merdeka. Waktu ditembak itu ucap merdeka seperti itu. Kalau orang Islam takbir Allah Akbar, maka PKI itu merdeka seperti itu. Itu Mas Angga. Ada satu hal yang merupakan ciri PKI juga kan, menentang para borjuis gitu ya, para borjuis, para pemegang modal, para orang-orang kaya gitu ya. Apakah ciri-ciri ini masih berlaku sekarang, Bang Dullah? Kalau dilihat dari bagaimana mereka, siapapun sebenarnya bisa digandeng gitu ya untuk tujuan mereka. Jadi tahun 2000 berapa ya, 2013 atau 2012 saya ke Beijing. Saya kaget. Sebenarnya ini bukan kota komunis. Ini kota kapitalis. Jadi gedung-gedung mewah, mobil-mobil mewah, serba mewah. Jadi ternyata bahwa Islam itu sudah mengajarkan bahwa
tidak ada kapitalisme, tidak ada sosialisme, tidak ada komunisme. Karena kalau kapitalis itu modal apa saja, secara apa saja, bebas dan seterusnya. Islam tidak boleh. Bisa kaya sekaya-kayanya, tapi cara mendapat kekayaan dan cara penggunaannya sudah diatur. Begitu juga komunisme tidak boleh menguasai kekayaan. Kekuasaan kan dikuasai oleh negara. Kemudian sama rata sama rasa. Islam tidak. Orang boleh kaya, tapi cara memperoleh kekayaan itu seperti demikian. Sehingga demikian maka Islam itu bukan kapitalis, Islam itu bukan komunis, Islam is Islam. Nah sehingga demikian maka karena dia bukan agama, dia bukan satu ideologi yang seperti itu, maka kemudian ideologi Cina itu komunis, tapi ekonominya kapitalis, bukan kapitalis. Seperti itu sehingga kita lihat bahwa negara-negara Cina sekarang itu luar biasa kemajuan ekonominya, bahkan mengalahkan Amerika sekarang. Sehingga kemudian bisa terjadi satu pertarungan antara Amerika dengan Cina membagi Indonesia. Misalnya IKN di Kalimantan Timur itu Cina. Tapi Amerika ancam kalau IKN dibuat di Kalimantan Timur, Amerika nanti buat IKN juga di Papua. Sehingga Indonesia punya dua IKN seperti itu. Jadi ini kan pertarungan antara kapitalisme dengan komunisme, antara Barat dengan Timur. Sehingga demikian maka tidak selalu identik bahwa kalau orang tokoh-tokoh komunis itu adalah miskin, tidak. Tapi dia menggunakan orang miskin untuk orang miskin. Dan ideologinya seperti itu. Gitu Mas. Baik Bang Dullah. Ini selanjutnya saya juga ingin menanyakan mengenai kita kan ini nuansa dan juga suasana di suasana Maulid Nabi ini Bang Dullah, Rabiul Awal. Meneladani sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin saya kaitkan dengan apakah telah hilang gitu ya dari para pejabat, para tokoh, para pemimpin-pemimpin kita ajaran-ajaran mereka tentang Nabi gitu. Saya yakin mereka pasti tahu gitu ya, pasti tahu tentang sejarah Nabi, apalagi mereka yang Muslim pejabatnya gitu ya, yang mengaku mereka itu sholat, ngaji dan lain-lain. Tapi kadang-kadang merupakan tauladanan Rasulullah. Tauladan Rasulullah ini yang ingin kita lihat di masa sekarang ini, bagaimana beliau itu membela kaum papa, kaum duafa, membelanya dengan harta, dengan tenaga, bahkan dengan nyawa. Rasulullah itu membebaskan keterkungkungan orang-orang yang tertindas di masa itu. Nah sekarang keteladanan itu bagi seorang pejabat, bagi seorang tokoh, mereka yang punya wewenang itu di mana gitu Bang Dullah dalam meneladani Rasulullah ini? Bagaimana Bang Dullah? Ya, yang pertama saya tidak tahu saya sudah pernah sampaikan di forum atau belum, tapi beberapa waktu yang lalu saya menanyakan seorang anak SD di satu majelis. Mungkin sekitar anak kelas 4 atau kelas 5 SD. Saya tanya, "Nak, kalau lihat lampu merah di jalan itu, kalau merah maksudnya apa?" Dia bilang, "Harus berhenti, Pak. Kalau hijau, jalan." Seperti itu. Itu anak SD tahu fungsi lampu merah di jalan. Tapi fakta hari ini, berapa banyak kecelakaan di Indonesia, di kota-kota besar, di lampu merah dan seterusnya. Artinya bahwa anak SD saja tahu fungsi lampu merah itu berhenti, lampu hijau jalan. Tapi kemudian tetap tabrakan jalan. Artinya banyak cuma tahu tapi tidak mengikuti, tidak melaksanakan. Begitu juga semua orang Islam itu percaya Nabi Muhammad itu yang terbaik karena Makahat, seorang Yahudi ahli fisika. Dia Yahudi, tapi karena dia ahli fisika, maka ilmu fisikanya itu membuat dia jujur dalam hasil penelitian dia, bahwa dia masuk Islam atau tidak itu lain soal, tapi penelitiannya itu menemukan bahwa orang yang terbaik yang berhasil dari 100 orang pemimpin dunia itu adalah Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, orang Islam begitu juga. Sehingga kemudian melakukan maulid apa segala macam. Tapi hanya percaya tapi tidak ikuti. Tidak ikuti. Nah, karena itu maka dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah mengatakan, "Laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakara katsira." Sesungguhnya pada diri Muhammad itu ada sebab baik teladan bagi orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat dan selalu mengingat atau menyebut nama Allah setiap waktu seperti itu. Nah, jadi kita orang maulid
perayaan Maulid. Perayaan Maulid sampai kemudian dari pagi sampai zuhur. Kemudian selesai bubar azan yang ibu-ibu pulang, kemudian ada sebagian pulang tidak sholat. Atau misalnya di mana-mana Maulid tapi sholat berjamaah 5 waktu di masjid ya cuma 1 saf atau 2 saf seperti itu. Artinya perayaan Maulid tapi tidak kemudian Maulid di istana, Maulid di kementerian, Maulid di kantor-kantor, tapi korupsi tetap jalan terus. Kinerja pejabat, kinerja pegawai jalan terus seperti itu. Artinya hanya merupakan ritual tapi tidak aplikatif. Nah, seperti itu. Nah, karena itu maka di dalam Al-Qur'an itu kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan. Nah, sehingga begitu berarti kita kembali kepada pokok persoalan adalah pendidikan. Jadi pendidikan kita itu hanya proses mengajar hari ini, tidak mendidik. Mendidik itu artinya disampaikan, tapi kemudian diperhatikan, diaplikasikan, dikontrol oleh guru. Sehingga dan begitu maka anak-anak itu bisa mengaplikasikan. Nah, itulah yang hari ini selalu saya katakan bahwa pendidikan nasional kita secara statistik melahirkan koruptor. Kenapa? Karena dari 1.400 lebih yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang, 86% adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, ada guru besar. Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Nah, karena itu maka harus pendidikan itu dikembalikan kepada wahyu pertama yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, di mana ayat terakhir, ayat kelima itu mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Berarti tujuan pendidikan itu melahirkan ilmu, al-ilm. Al-ilm itu maka pluralnya jamaknya menjadi ulama. Jadi ulama. Nah, karena itu maka kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama orang pandai, orang cerdas, ilmu itu ada pewaris Nabi. Nah, harus dikembalikan ke sana. Jika tidak, maka akhirnya seperti hari ini. Terjadi banyak sarjana, profesor, guru besar, tapi tetap korupsi jalan terus. Rektor ditangkap karena korupsi, dosen ditangkap karena korupsi. Nah, karena tidak meneladani Rasulullah yang Rasulullah itu kemudian mengatakan melaksanakan. Wahyu turun, Mas Angga, kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menyampaikan kepada umat, kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada keluarga untuk dilaksanakan. Nah, sehingga kemudian bagaimana kaum dua apa? Kenapa Allah takdirkan Rasulullah itu anak yatim? Agar supaya kemudian Rasulullah itu memperhatikan anak yatim dan kemudian kita memperhatikan yatim. Kemudian Allah membenarkan seorang laki-laki menikah 2, 3, atau 4, tapi prioritasnya adalah kepada anak-anak yatim. Jadi menjadi Rasulullah punya 9 istri itu hanya 1 yang gadis, yang lainnya itu adalah janda-janda. Karena suami-suami mereka meninggal dalam peperangan, maka Rasulullah menikahi mereka untuk melindungi anak-anak mereka dan seterusnya. Itu bagaimana perhatian Rasulullah. Kemudian soal tetangga, sampai Rasulullah itu pernah mengatakan, karena seringnya Jibril datang kepadanya mengingat tentang tetangga, sehingga kemudian akhirnya Rasulullah kira tetangga itu masuk dalam ahli waris. Begitu pentingnya kepada tetangga, sehingga Rasulullah mengatakan kepada istri-istrinya, kalau mau masak makanan, gulai, perbanyak kuahnya bagi pada tetangga kiri dan seterusnya. Nah, itu Nah, kalau kita ikut kelakuan atau teladan Rasulullah, kasus di Rempang itu tidak akan terjadi. Kasus di Poata tidak terjadi. Kasus di Lampung tidak terjadi. Kasus apa saja yang penzaliman terhadap rakyat, terhadap masyarakat itu terjadi kalau kita ikut cara kepemimpinan Rasulullah. Itu Mas Angga. Baik Bang Dullah, sebagai penutup, Rasulullah juga dikenal dalam sejarah sebagai hakim yang adil. Kalau menurut Ibnu Khaldun itu dalam peradaban, penegakan hukum yang adil itu menjadi syarat peradaban itu maju. Bagaimana Bang Dullah sebagai penutup? Ya, kalau hakim itu kan bahasa Arab, bahasa Quran yang artinya adalah bijaksana. Bijaksana itu artinya bahwa kemudian dalam teori hukum disebutkan lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Nah, maka kemudian dalam konteks ini setelah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, kemudian dilaporkan bahwa seorang perempuan mencuri di kota Madinah. Lantas dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah perintahkan
untuk dipotong tangannya. Karena dalam surat Al-Maidah ayat 38 disebutkan laki-laki muslim, perempuan muslim yang mencuri dipotong tangannya. Tapi kemudian sebagian para sahabat menganggap, aduh, ini kan keturunan bangsawan, perempuan mencuri keturunan bangsawan. Kalau bisa dibebaskan begitu atau diprioritaskan, diberikan apa kelebihan begitu. Tapi para sahabat tidak ada yang berani beritahu kepada Rasulullah. Kemudian mereka minta Usama ini anak Zaid bin Harithah, yang karena Aisyah tidak punya anak, maka kemudian dianggap seperti anak angkat, sehingga kemudian Usama ini dekat sekali dengan Rasulullah, dengan Aisyah istri Rasul seperti itu. Maka mereka minta Usama datang beritahu kepada Nabi agar supaya minta keringanan. Maka Usama datang untuk minta keringanan kepada perempuan yang mencuri yang bangsawan, karena bangsawan itu. Rasulullah marah. Sebenarnya kamu minta agar supaya saya melanggar ketentuan Allah dan Rasulullah. Maka lahirlah hadis yang populer yang kita tahu dari masyarakat itu, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad pencuri, pasti kupotong tangannya. Jadi itu hadis artinya bahwa meskipun anak sendiri, istri sendiri, keluarga sendiri, kalau salah tetap jatuh hukuman, penegakan hukum. Jadi ketika soal pribadi Rasulullah, beliau itu tidak peduli disiksa, dianiaya, dikasih kotoran apa. Tapi ketika menyangkut ajaran Allah, Al-Quran, Nabi tegas, tidak bisa ada yang alih-alih. Nah, jadi oleh karena itu, maka kemudian hakim yang diperankan oleh Rasulullah itu sangat luar biasa, sehingga ketika Umar jadi kadi, kalau kita sekarang ya ketua MA, kalau kita jadi khalifah, lantas kemudian 6 bulan Umar berhenti dari jabatannya. Abu Bakar bilang, kenapa? Ya saya makan gaji buta katanya. Tidak ada yang laporan, tidak ada kasus. Masa makan gaji buta? Begitu luar biasanya hakim, begitu luar biasanya khalifah berseperti itu. Nah, hakim kita sekarang ini kan bergantung kepada siapa yang bayar, berapa pangkat dan seterusnya. Nah, karena itu maka rusaklah negara kita seperti hari ini. Itu Mas Angga. Baik, Bang Dullah, terima kasih atas dialognya di pagi hari ini. Semoga selalu sehat, Bang Dullah ya. Kita insya Allah jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.